Ada satu lagi nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bian hari ini presentasi KS di semester 1. Gimana kabarnya, Bian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah siap presentasi? Sudah. Nah, eh, waktu presentasinya 35 menit, 15 menit presentasi, 20 menit tanya jawab. Dipersilakan Bian untuk membuka presentasinya. Mau di share screen dari Bapak atau dari Bian? Dari saya aja, Pak. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rubiantara Akbar Zain, dipanggil Bian biasa. Sebelum saya akan mempresentasikan KS Konferensi Akademik Siswa semester 1 ajaran tahun ajaran 2024-2025. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Sudah selesai. Pertama ada daftar isi saya, yaitu ada perkenalan diri, materi latihan dasar sepak bola, self knowledge, dan application, perspektif, dan refleksi diri. Latihan dasar sepak bola. Apa pentingnya latihan dasar sepak bola? Pertama, meningkatkan teknik dasar. Dua, membangun kondisi fisik. Ketiga, meningkatkan kerjasama tim. Memahami taktik dan strategi. Kelima, mencegah cedera. Keenam, membangun kepercayaan diri. Keterampilan dalam sepak bola. Pertama ada kekuatan, kedua ada kelincahan, ketiga kecepatan, dan terakhir daya tahan. Nah, pertama ada kekuatan, yaitu strength. Dalam sepak bola, sangat dibutuhkan untuk memberikan daya tahan dalam kontak fisik dengan lawan, menjaga posisi saat bertahan atau berebut bola, serta untuk menembak bola dengan kuat dan akurat. Kekuatan juga mendukung kemampuan untuk bertahan lebih lama selama pertandingan dengan mengurangi kelelahan. Keterampilan yang berkaitan dengan kekuatan adalah tackle, menembak, duel udara, dan bertahan. Kedua, ada kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan untuk bergerak dengan cepat dan mengubah arah dengan mulus. Dalam sepak bola, kelincahan kemungkinan pemain untuk menghindari tackle, menggiring bola melalui lawan, dan membuat keputusan dengan cepat di lapangan. Nah, keterampilan yang berkaitan dengan kelincahan, dribbling, menghindari tackle, reaksi cepat, serangan cepat. Ketiga, kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk bergerak cepat dalam jarak pendek atau panjang. Sangat penting dalam sepak bola untuk mengejar bola, melarikan diri dari lawan, atau menyelesaikan peluang gol. Keterampilan berkaitan dengan kelincahan, sprint, transisi serangan bola, perubatan bola, dan menangkap umpan jauh. Nah, terakhir ada daya tahan atau endurance. Daya tahan dalam sepak bola merujuk pada kemampuan pemain untuk mempertahankan performa fisik mereka selama pertandingan yang bisa berlangsung 90 menit atau lebih dengan intensitas yang tinggi. Dalam konteks sepak bola, daya tahan bukan hanya soal kemampuan untuk berlari lebih lama, tetapi juga melibatkan sejumlah faktor fisik yang saling terkait seperti kekuatan otot, daya tahan kardiovaskular, dan ketahanan mental.
Keterampilan yang berkaitan dengan daya tahan ada latihan kardio, latihan meningkatkan FO2 max, dan daya tahan otot tungkai. Latihan dasar individu, contoh latihan individu, latihan dribbling. Dribbling adalah keterampilan untuk mengontrol bola saat bergerak di lapangan. Yang penting untuk menghindari pemain lawan dan menguasai bola dalam situasi permainan. Kedua, latihan passing. Passing adalah keterampilan mengirim bola kepada rekan setim dengan akurat. Latihan passing membantu meningkatkan kemampuan seorang pemain dalam menggiring bola ke rekan tim dengan tepat. Latihan kontrol bola. Kontrol bola adalah keterampilan yang sangat penting untuk menerima bola dengan baik dengan menjaga penguasaan bola dalam berbagai situasi. Latihan shooting. Shooting adalah keterampilan untuk mencetak gol dan harus dilakukan dengan teknik yang benar agar bola bisa masuk ke gawang dengan akurat dan kuat. Latihan penguasaan bola dalam situasi tekanan. Penguasaan bola saat dalam tekanan sangat penting untuk menjaga penguasaan bola meskipun ada lawan yang mendekat. Latihan kekuatan fisik dan kondisi tubuh. Kondisi fisik yang baik sangat berpengaruh pada performa pemain sepak bola. Latihan kekuatan menunjang keterampilan individu. Sekarang ada latihan dasar kelompok. Contohnya latihan passing dalam kelompok, yaitu pemain dibagi kelompok kecil, misalnya 4-6 orang. Mereka melakukan passing bola secara bergantian dalam formasi persegi, panjang atau segitiga. Latihan dribbling dalam kelompok, pemain berlatih menggiring bola dalam lingkaran atau formasi tertentu dengan tugas untuk menghindari lawan atau berkoordinasi dengan rekan satu tim. Latihan penguasaan bola dan pergerakan dalam tim. Latihan ini melibatkan dua kelompok. Kelompok satu berusaha menjaga penguasaan bola, sedangkan kelompok dua berusaha merebut bola. Latihan pertahanan dalam kelompok. Permainan 4 versus 4 dalam area terbatas untuk meningkatkan penguasaan bola dan pertahanan tim. Latihan serangan dan penyelesaian akhir, finishing. Pemain berlatih melakukan tembakan yang tepat dan terarah ke gawang lawan setelah menerima umpan. Latihan transisi dalam kelompok. Pemain berlatih beralih dari bertahan ke menyerang dan sebaliknya dengan cepat. Latihan harian 15 menit dinamis, 15 menit rondo atau kucing-kucingan, dan 1 jam pembelajaran utama yaitu passing dan lain-lainnya. Dan sebaliknya ada back to back, yaitu lari satu lapangan selama 4 kali. Dan sesudah itu calling down. Sebelum pulang ada evaluasi. Hari saya latihan yaitu Rabu, Kamis, Jumat. Materi hari Rabu yaitu kekuatan, strength. Materi hari Kamis, daya tahan, endurance. Materi hari Jumat, kecepatan. Latihan untuk tiap posisi pemain, penjaga gawang, ada refleks, diving, positioning. Ada callback, marking, tackling, dan clearance. Gelandang, passing, kontrol, dan stamina. Penyerang, shooting, positioning, dan dribbling. Evaluasi dan umpan balik. Pentingnya untuk melakukan evaluasi terhadap performa individu dan tim, memberikan umpan balik yang konstruktif akan membantu pemain memahami area yang perlu diperbaiki. Latihan yang diikuti dengan evaluasi akan meningkatkan perkembangan keterampilan. Kesimpulan, membangun dasar keterampilan atlet dalam sepak bola memerlukan fokus pada teknik fundamental. Dengan latihan yang konsisten dalam penguasaan bola, dribbling, mengoper, dan aspek lainnya, pemain akan siap untuk menghadapi tantangan di lapangan. Kedisiplinan dan komitmen adalah kunci untuk mencapai keberhasilan. 3 facet KS yaitu aplikasi. Latihan dasar sepak bola itu sangat penting karena di sepak bola ini kuncinya yaitu latihan. Kalau ada orang latihan ini penting bla bla bla, itu sesat karena latihan yang sangat penting itu latihan dasar sepak bola yaitu
pertama kontrol bola, kedua shooting bola, ketiga heading bola, keempat kekuatan, kelima kelincahan, keenam kecepatan, ketujuh daya tahan. Jika semua di atas sudah dikuasai, itu sudah sempurna. Belum lagi jika semua yang di atas lebih diasah lagi, itu lebih sempurna. Nah, yang di atas ini sangat penting karena kalau tidak bisa latihan dasarnya bakal susah. Jadi kalau mau latihan sepak bola untuk amatir, jangan dulu yang lain. Pentingnya yang di atas dulu. Self-knowledge, saya mengetahui materi ini dan menguasainya ketika ada topik ini di dalam pelajaran. Saya akan membantu guru ketika ada murid yang lambat atau kurang memahaminya. Kekuatan, saya memahami latihan dasar sepak bola dengan baik. Kelemahan, kurang. Perspektif, pandangan orang lain terhadap sepak bola gak ramai latihannya. Mungkin menurut orang tidak ramai karena dia tidak menikmati latihannya dan mungkin mereka sudah memahami terhadap materinya yang begitu lumayan rumit. Saya sih bersyukur ya bisa suka sama sepak bola karena dari dulu saya suka bermain bola dan di lingkungan saya banyak yang menyukai bola dan menjaga bola. Dari pandangan orang yang gak suka bola, saya bisa menunjukkan bahwa sepak bola bisa membuat bahagia. Dan jika saya banyak pikiran, saya suka membawa diri saya bermain bola untuk membuang emosi. Dan di sepak bola saya ketika masuk lapang, yang dalam pikiran dan rasa capek hilang begitu. Hebatnya bermain sepak bola. Refleksi diri, kekuatan. 1. Tidak mengikuti selera orang lain. Kedua, mudah bersosialisasi. Ketiga, jika ada tugas yang susah, saya suka kecewa, tetapi saya selalu mengerjakannya. Bisa mengajarkan teman tentang olahraga seperti sepak bola. Jika sedang bermain bola dan teman saya salah teknik, saya suka memberitahu yang benar. Keenam, jika melihat orang sendirian, saya suka mengajak bareng-bareng. Ketujuh, konsisten dalam hal yang saya suka. Kelemahan, ada malas. Kedua, selalu menyepelekan. Ketiga, tidak bisa diam saat di kelas. Keempat, sering tidak fokus saat materi. Kelima, sering mengerjakan tugas sesuai mood. 6. Takut untuk keluar zona nyaman. Ketujuh, mengerjai teman saat di kelas. Rencana tindak lanjut siswa, saya berjanji di semester 2 lebih rajin dan mengevaluasi kelakuan saya saat di semester 1. Rencana tindak lanjut untuk orang tua. Untuk orang tua saya, doakan saya semoga saya di jalan yang benar dan terus mendukung saya saat saya ingin melakukan hal yang baru. Jika ada yang kurang dari saya, bilang karena kedepannya saya merubahnya untuk lebih baik. Rencana untuk tindak lanjut guru. Untuk guruku tersayang, saya memberikan saran ini khususnya buat kelas 9. Nah kan saya dan teman-teman saya sudah kelas 9. Saya ingin studi tur keluar kota untuk kenangan di masa-masa SMP atau kelas 9. Kedua, selalu memberikan waktu yang mendadak. Contohnya seperti Pekan Budaya kemarin, kelas saya kesusahan dan mungkin dan guru memberikan jadwalnya hamin 2 bulan. Ketiga, tidak membedakan siswa dan siswi. Keempat, tidak membuat kelas boring. Kelima, harus ada bercanda di sela-sela pelajaran karena kalau terus membahas materi ke siswa atau siswi jadi ngantuk. Jadi kalau ada bercandanya, siswa suka dan itu bisa membuat siswa atau siswi fokus dan tidak tidur. Terima kasih. Segitu saja. Jika ada pertanyaan dan saran, silahkan. Ya, alhamdulillah terima kasih Bian sudah presentasi kelas minatnya tentang latihan dasar sepak bola. Intonasinya jelas, terus desain presentasinya menarik gitu ya. Terus Bian benar-benar ngerti banget sepak bola, bahkan tadi disebutin sampai sejak kecil tuh main bola. Jadi udah nggak asing lagi. Jadi udah istilahnya mah udah pasti lah. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab dari pembimbingnya Pak Randy nggak ada ya?
Ya nggak tahu nih Pak. Dari penguji dulu ya, Bu Tari, silakan. Terima kasih Bian, sudah konsisten ya, baik dari praktiknya, sekarang masuk ke teorinya juga tambah paham ya. Jadi mudah-mudahan bisa berkembang di sepak bola, bukan hanya menjadi pemain, mungkin ke depannya bisa Amin. jadi pelatih ya, Bian. Ya, Siapa tahu amin. ada rezekinya bisa punya klub sepak bola ya, dan lain-lain. Jadi Ibu sangat senang sekali karena Bian tuntas ya dalam tentang minatnya gitu. Pertanyaan Ibu begini, karena judulnya tentang latihan dasar ya, apakah ada perbedaan signifikan dalam teknik latihan antara pemain pemula dengan pemain profesional? Ada mungkin kalau untuk pemula mungkin itu latihannya dasar yang seperti kontrol, shooting, dan heading. Nah, kalau untuk sudah lebih dari amatir atau pemula, itu mungkin ada koordinasi dengan gaya lain seperti sprint dan ada lawan langsung heading. Kayak gitu, Bu. Sprint heading itu ya perbedaannya ya. Ya. Pertanyaan yang kedua adalah jika kita melakukan latihan dasar sepak bola ini bersama tim ya, apakah ada pengaruhnya nggak terhadap pertumbuhan leadership ya, kepemimpinan misalnya, kalau kita latihan Ada, bareng Bu. latihan dasar, gimana tuh? Contohnya ada chemistry yang semakin kuat. Dan kalau ada teman yang salah, bisa dilakukan, bisa dievaluasi dengan timnya atau temannya. Jadi itulah positif nanti untuk pertandingan di lapang. Ya, baik. Terima kasih. Bagus sekali. Sama-sama, Bu. Ya, terima kasih Bu Tari. Pak Redinya nggak ada ya, Bapak aja ganti yang nanya. Nah, tadi kan dijelasin Biantu tentang apa namanya tuh eh, empat dari elemen ya, agility, endurance, Daya tahan, kecepatan. kecepatan dan daya tahan. Nah, menurut menurut Bian untuk pemula nih, misalnya eh, apa yang perlu harus dilatih tuh bagi bagi pesepak bola pemula tuh, apakah Nah, lebih lebih mentingin mana dulu di antara empat itu, coba diurutkan. kata saya, ini sih dalam bola dulu, Pak. Apa? Seperti dalam bola dulu jangan kayak itu apa? Daya tahan kayak gitu. Menurut Oh, saya, kontrol bola, shooting, menembak, dan mengoper bola dan kontrol bola, Pak. Itu hmm. sangat penting, Pak. Kalau tidak bisa itu semuanya, ke bola juga maka sulit untuk si anaknya. Oh, oke. Terima kasih. Itu aja, Bian, dari Bapak pertanyaannya. Baik, selanjutnya dari saran dari orang tua, dipersilakan Pak Asep untuk Bian. Apa terdengar Pak Asep? Ya, Assalamualaikum. Ya, Ya, dipersilakan dengan sarannya. Kenapa Pak? saran saya mungkin untuk Dian lebih Kenapa? Kurang terdengar. kedengaran nggak? Agak patah-patah. Kedengaran? Marah, udah kedengeran. Halo, ada nggak? Ada suaranya? Sudah Pak. Gimana Pak Asep? Tunggu, Pak.
Ya, silakan Pak Sep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saran saya buat dia latihannya lebih berprogres, sehingga bisa membantu teman-temannya yang membantu, saling bantu membantu. Juga lebih sedikit dalam mengolah semua ilmu. Bisa saya biar itu masih untuk berguru membimbing Bian, sehingga alhamdulillah progresnya prestasi satu 78 sekarang itu bagus. Terima kasih untuk semua. Memang lanjut. Nah, Ya, terima kasih Pak Asep. Baik, silakan Bian untuk tutup presentasinya. Ya, Pak. Terima kasih atas saran dan pertanyaannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipoto dulu ya sesi foto. Satu, dua, tiga. Kasih Bian. Ya, Pak. Bu. Silakan Bu Elif, Bian, hatur nuhun Pak. Kasih, Pak. Ya, sami-sami.